Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pendahuluan farmakologi ya. Jadi kita akan membahas tentang apa sih farmakologi itu dan sedikit tentang sejarah penemuan obat. Oke, ini biodata saya. Silakan dibaca sendiri ya. Oke, cukup. Nah, apa sih tujuan dan manfaat kita belajar farmakologi ini ya? Jadi yang pertama adalah memberi bekal kemampuan kepada mahasiswa tentang ilmu mengenai obat atau farmakologi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menjadi dasar pengetahuan bagi penata laksanaan terapi menggunakan obat atau farmakoterapi dan pengembangan obat baru serta pelayanan kefarmasian pada umumnya ya. Jadi itu adalah tujuan dan manfaat dari pembelajaran farmakologi. Nah, ini adalah pustaka acuan pokok yang digunakan, yang kalian bisa gunakan. Kalian juga bisa menggunakan buku-buku yang lain ya, seperti itu. Nah, apa sih obat itu ya? Jadi obat itu adalah bahan aktif atau molekul aktif atau zat kimia yang dapat membawa perubahan dalam proses fisiologis tubuh manusia yang digunakan untuk mengobati, ya, mengurangi, mencegah dan mendiagnosis penyakit. Ya, jadi saya tekankan di sini bahwa obat itu tidak melulu digunakan untuk hanya mengobati, tetapi juga bisa digunakan untuk mencegah dan mendiagnosis penyakit ya. Nah, setiap zat kimia atau baik itu alami ataupun sintetik selain makanan yang mempunyai pengaruh terhadap atau dapat menimbulkan efek pada organisme hidup, baik efek psikologis, fisiologis maupun biokimiawi, disebut sebagai obat ya. Di sini ada dalam kurung ya, alami ataupun sintetik. Jadi untuk obat-obatan herbal juga itu mengandung senyawa kimia ya, tapi berarti dia senyawa kimianya itu alami ya, berbeda dengan obat-obatan sintetik yang diperoleh dengan cara murni melalui reaksi-reaksi kimia. Nah, untuk setiap zat kimia baik itu alami maupun sintetik, jika ingin dikatakan sebagai obat, maka dia harus memenuhi 3 parameter atau syarat berikut ini. Yang pertama adalah mempunyai aktivitas biologis ya, artinya dia bisa menyebabkan timbulnya perubahan atau respon seluler dalam tubuh. Kemudian yang kedua, dia aman ya. Jadi setiap obat itu dia mempunyai range terapi atau misalnya biasa disebut dengan dosis lazim atau window terapi dosisnya. Nah, itu adalah dosis di mana obat itu masih aman untuk digunakan ya. Nah, kalau dia sudah berlebih, artinya obat itu bisa senyawa kimia tersebut bisa menimbulkan toksik atau racun, maka itu tidak dapat lagi dikatakan sebagai obat. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai karakteristik ya. Yang pertama, karakteristik mempunyai dosis. Setiap obat itu mempunyai dosis, baik itu obat sintetik maupun obat alami ya. Jadi jamu kan biasanya kita lihat di kemasannya, biasanya misalnya pil tuntas nih ya, pil tuntas itu diminumnya 3 pil 3 kali sehari. Nah, itu kan herbal ya, jamu. Kemudian paracetamol 3 kali sehari 500 mg. Nah, seperti itu. Jadi baik obat herbal maupun obat sintetik itu punya dosis. Kemudian mempunyai sifat fisika dan kimia. Namanya senyawa kimia, pasti dia mempunyai sifat-sifat fisik dan kimia. Nah, sifat-sifat fisik inilah yang kemudian akan akan berpengaruh terhadap jalannya obat di dalam tubuh, atau dalam hal ini biasa kita sebut dengan farmakokinetika yang merupakan cabang ilmu dari farmakologi ya. Jadi sifat fisika yang menentukan dia absorpsinya baik atau buruk ya. Kemudian sifat fisikokimianya juga yang nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana obat-obat tersebut didistribusikan dan sebagainya.
Nah, sifat fisika dan kimia ini juga berperan penting dalam formulasi obat. Ya, jadi pada saat kita mau memformulasi suatu sediaan obat, maka kita harus memperhatikan sifat fisika dan kimia dari obat tersebut. Misalnya, kita mau membuat sediaan sirup, tapi pemerian atau karakteristik fisika dari senyawa aktif kita ini tidak larut dalam air, artinya bahwa obat tersebut tidak dapat dibuat dalam bentuk sirup, ya, dimana pengertian sirup itu sendiri dalam hal ini dia merupakan sediaan larutan, adalah sediaan yang jernih, ya, dalam karakteristik fisiknya dia jernih dan transparan. Nah, kalau obat tersebut tidak larut, secara otomatis sirup itu atau larutan tersebut tidak menghasilkan larutan yang jernih. Kemudian parameter farmakokinetika. Jadi setiap senyawa kimia yang disebut sebagai obat itu harus melewati uji farmakokinetika terlebih dahulu, ya, sehingga dia memiliki parameter farmakokinetika. Misalnya bagaimana dia diabsorpsi. Apakah dia diabsorpsi itu menggunakan cara difusi pasif kah atau difusi aktif kah, ya, atau transport aktif kah, dan sebagainya. Nah, bagaimana obat ini didistribusikan, seberapa banyak atau berapa persen obat ini terikat dengan protein, ya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap kerja dari obat itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana obat itu di metabolisme? Apakah obat ini dalam bentuk prodrug atau tidak, ya? Apakah setelah di metabolisme obat ini aman ataukah justru menjadi toksik, seperti itu, ya. Nah, bagaimana obat ini juga kemudian akan diekskresikan dalam tubuh, seberapa banyak, apakah bisa terekskresikan semua atau tidak, ya. Nah, itu semua parameter-parameter yang harus diperhatikan sehingga suatu senyawa kimia itu dapat dikatakan sebagai obat. Nah, bagaimana sejarah, ya, sumber-sumber obat-obatan itu, nah, obat-obatan, ya. Nah, di sini ada contoh, ya, di sini ada contoh tumbuhannya, yaitu quinin dan digitalis, ya. Nah, kalau dari tumbuhan itu yang dulu quinin ini untuk digunakan sekarang, ya, quina, ya. Kemudian untuk tumbuhan digitalis ini digunakan untuk obat aritmia, ya, ini, ya, digitalis lanata. Ini untuk obatnya namanya digoxin. Ini ada sampai sekarang, ya. Kemudian ada hewan. Nah, dari hewan ini diperoleh insulin, ya. Nah, justru untuk perolehan insulin ini sendiri diperoleh dengan metode DNA rekombinan, ya, di mana DNA dari awalnya ini diambil murni dari hewan, ya, tetapi karena jumlahnya kalau kita mengambil dari hewan itu sangat sedikit, maka dilakukanlah proses bioteknologi yaitu DNA rekombinan dengan cara menyisipkan gen insulin itu yang diperoleh dari babi atau dari sapi, kemudian diinsertkan masuk ke dalam bakteri, sehingga bakteri itu juga menghasilkan insulin. Nah, metode seperti inilah yang sampai sekarang digunakan untuk menghasilkan insulin. Kemudian ada mineral, ya, kaolin dan karbon. Nah, ini biasanya digunakan untuk pengobatan diare, ya. Karbon aktif yang warna hitam itu, ya, norit. Nah, itu dia adalah mineral-mineral. Nah, kemudian ada mikroorganisme penisilin dan eritromisin. Nah, mikroorganisme ini, penisilin ini dan eritromisin ini kan merupakan antibiotika yang diperoleh dari sintesis dari jamur, ya, senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh jamur. Kalau penisilin, ya, dari Penicillin notatum. Nah, kalian bisa baca sejarahnya, bagaimana sejarah penemuan penisilin ini, ya. Kemudian ada senyawa-senyawa atau obat yang diperoleh melalui sintesis kimiawi, yaitu contohnya aspirin dan paracetamol. Nah, ya, jadi yang paling pertama ditemukan itu adalah aspirinnya. Jadi aspirin itu digunakan untuk obat analgetik dan juga antitrombolitik, sedangkan paracetamol digunakan untuk obat antipiretik atau demam. Kemudian ada bioteknologi. Ya, dari bioteknologi ini dihasilkan interferon, ya. Interferon ini biasanya digunakan untuk pengobatan kanker. Kemudian ada hormon dan growth factor, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, beberapa tanaman yang kemudian ini adalah awal dari penemuan obat-obat yang di sini, ya.
Misalnya ini adalah ephedra vulgaris, ini menghasilkan ephedrin. Sampai sekarang ephedrin ini masih digunakan. Kemudian Atropa belladonna ini menghasilkan sampai sekarang ini adalah atropin ya, atropin yang biasa digunakan untuk menyebabkan mydriasis. Kemudian Papaver somniferum atau morfin. Nah, ini adalah narkotika yang sangat kuat yang biasa digunakan pada pasca pembedahan. Kemudian digitalis lanata, ini digoxin, ini obat aritmia. Kemudian Rauwolfia serpentina, ini ada reserpin. Dan dari Vinca rosea ini tanaman tapak dara yang hidupnya banyak ya, kalau kita bisa lihat di pekarangan rumah orang yang bunganya itu berwarna ada warna ungu, ada warna pink, dan ada warna putih. Ini menghasilkan disintesis ya, diisolasi senyawanya, yaitu vinblastin dan vincristin untuk obat-obatan kanker. Ini adalah golongan alkaloid ya. Nah, mekanisme kerjanya itu dia menghambat pembentukan DNA ya, DNA dalam sel seperti itu, sehingga sel kanker itu bisa mati seperti itu ya. Nah, ini adalah penemuan-penemuan yang ditemukan oleh para ilmuwan terdahulu setelah diisolasi senyawanya menghasilkan obat-obat seperti ini ya. Tapi untuk sekarang karena masih diproduksi, ini tidak lagi kemudian langsung mengambil atau mengisolasi dari tanamannya, tetapi yang dilakukan oleh para peneliti atau ilmuwannya itu bagaimana caranya kita mensintesis senyawa yang sama dengan senyawa yang diisolasi dari tanaman asalnya ya. Jadi kita sintesis, kita lihat struktur kimianya, dan kemudian kita sintesis juga hingga kita menghasilkan obat-obatan yang sampai sekarang ini masih digunakan. Nah, ini adalah tahap-tahapan penemuan obat ya. Jadi untuk penemuan obat itu sendiri sangat membutuhkan waktu yang sangat lama ya, dari fase 1, fase 2, fase 3, dan fase keempat. Nah, dimulai dari studi in vitro. Nah, studi in vitro ini bisa melalui sintesis kimia dari senyawa yang ingin kita patenkan menjadi suatu obat ya, kemudian masuk ke dalam pengujian terhadap hewan coba. Nah, ini untuk melihat efikasi dan selektivitas ya, mekanismenya, selektivitasnya, kemudian efikasinya. Kita mau lihat di sini apakah ada efek samping ya, toksisitasnya seberapa banyak, dan sebagainya. Ini untuk pengujian di hewan. Kemudian kita masuk ke dalam fase kliniknya. Nah, fase klinik tahap pertama itu apakah dia aman ya, kita akan lihat parameter farmakokinetikanya. Kemudian yang kedua, ini apakah dia bekerja pada pasien. Kemudian yang ketiga, apakah dia dapat bekerja menjadi bekerja lebih baik lagi. Kemudian yang keempat ini kita lihat di pasaran ya, apakah setelah kita pasarkan itu akan menimbulkan banyak keluhan, atau misalnya ada efek sampingnya kah, atau dan sebagainya. Nah, ini tetap akan diawasi oleh badan pengawas obat. Nah, ini adalah uji klinik ya. Nah, pada pengujian uji klinik, ginjal dan hati adalah organ yang paling penting dalam pengujian klinik ini ya, karena memang rata-rata obat itu pengaruhnya itu pada ginjal dan hati ya. Nah, untuk fase pertama, peneliti akan mengetes ya obat baru itu pada pada sekumpulan orang, yaitu 20 sampai 80 orang saja ya. Ini untuk pengevaluasian tahap pertama pada tingkat keamanan dan menentukan range dosis yang aman ya, dan mengidentifikasi efek samping dari obat itu. Kemudian yang kedua adalah studi tentang obat yang kemudian diberikan pada
sekumpulan orang yang lebih banyak dari fase pertama tadi ya. Jadi untuk fase kedua ini 100 sampai 300 orang. Ini untuk melihat jika efektif obat tersebut, dan kemudian kita akan mengevaluasi tingkat keamanannya. Kemudian yang ketiga ini adalah dengan menggunakan orang yang lebih banyak lagi, yaitu 1000 sampai 3000. Ini untuk mengkonfirmasi keefektifan, kemudian memonitoring efek samping, dan membandingkannya dengan treatment yang digunakan pada umumnya ya. Jadi misalnya obat baru kita ini mempunyai efek yang sama dengan paracetamol. Nah, ini akan kita bandingkan dengan paracetamol itu sendiri ya. Nah, kemudian juga mengumpulkan informasi bahwa orang-orang yang kemudian menggunakan obat ini itu penggunaannya aman. Nah, kemudian untuk ke tahap 4 ini adalah post marketing drug surveillance, di mana obat-obat ini kemudian akan dikontrol lagi ya, dimonitoring lagi, termasuk dalam resiko-resiko yang timbul akibat penggunaan obat, kemudian manfaat dan penggunaan optimalnya. Nah, definisi farmakologi. Apa sih farmakologi itu? Jadi farmakologi ini adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya, baik sifat kimiawi, fisika, kegiatan fisiologi, resorpsi, dan nasibnya dalam organisme hidup. Ya, jadi semua seluk-beluk dari obat ini akan kita pelajari di farmakologi. Atau biasa juga disebut dengan definisi yang lain ya, ilmu tentang obat ya, kemudian ilmu yang mempelajari interaksi obat dengan organisme hidup ya, studi terintegrasi tentang sifat-sifat zat kimia dan organisme hidup serta segala aspek interaksinya, seperti itu. Nah, pada mulanya farmakologi itu bagian dari ilmu fisiologi kedokteran ya, di mana cabang ilmu kedokteran yang mandiri pada tahun 1907 dan mendukung pelayanan kefarmasian, sehingga kemudian terpisah ya, jadi terpisah, kemudian ada farmakologi untuk farmasis itu sendiri. Kedokteran juga ada mempelajari farmakologi ya. Nah, sejarah ilmu farmakologi dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah periode kuno sebelum tahun 1700, ditandai dengan observasi empirik penggunaan obat, dapat dilihat di Materia Medica ya. Jadi Materia Medica ini dia mencakup informasi tentang tanaman obat. Ini khusus Indonesia ya, namanya Materia Medica. Kemudian catatan tertua dijumpai pada pengobatan Cina dan Mesir. Kemudian berikutnya Claudius Galen pada tahun 1209 sampai 200, orang pertama yang mengenalkan bahwa teori dan pengalaman empirik berkontribusi seimbang dalam penggunaan obat. Theophratus von Hohenheim atau Paracelsus ya, bahwa semua benda itu adalah racun dan tidak ada kecuali racun, dan semua itu berakibat ya disebabkan oleh racun. Nah, Johann Jakob Weber pada awalnya memverifikasi dari eksperimen pada hewan tentang farmakologi atau aksi toksikologi ya. Jadi Johann Jakob Weber lah yang pertama kali menguji cobakan suatu senyawa kimia atau melakukan eksperimen terhadap hewan coba terkait dengan toksisitas dan farmakologi dari suatu senyawa. Kemudian periode modern pada abad 18 sampai 19 mulai dilakukan penelitian eksperimental tentang nasib obat, tempat dan cara kerja obat pada tingkat organ dan jaringan. Ya, ini ada Rudolf Bucheim pada tahun 1820 sampai 1879 mendirikan The First Institute of Pharmacology di University of Dorpat di Estonia pada tahun 1847, yang merupakan disiplin ilmu
farmakologi scientific, ya, seperti itu. Kemudian Oswald Schmiedeberg pada tahun 1838 sampai 1921 bersama seorang internis, dokter interna, Bernhard Naunion 1839 sampai 1925 menerbitkan jurnal farmakologi pertama. Bapak John J. Abel 1857 sampai 1938, the father of American pharmacology. Ini adalah seorang berkebangsaan Indonesia yang melakukan penelitian di laboratorium dan sebagai pendiri dari Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutic yang kemudian dipublish dari tahun 1909 sampai sekarang. Nah, sampai akhir abad 19, obat-obatan berasal dari produk alam, ya, berupa tanaman baik kering maupun segar. Nah, prosesnya itu dikeringkan atau direndam dalam alkohol dan atau minyak tumbuhan. Nah, kemudian didapatkan herbal kering. Nah, setelah didapatkan herbal kering, maka dilakukan proses sintesis obat, ya, dan isolasi dari tanaman dan mensintesisnya. Setelah itu dilakukan uji preklinik, kemudian uji klinik dan uji toksisitas. Setelah itu obat itu dipasarkan. Nah, ini adalah tahap-tahap secara ringkas, ya, tahap-tahap penemuan obat itu sendiri. Nah, untuk perkembangan ilmu farmakologi, ya, di sini adalah materia medica, merupakan observasi empiris dari nenek moyang, ya, kemudian melakukan uji farmakologi atau farmakologi eksperimental pada tingkat hewan, jaringan, dan pada tingkat sel. Nah, kemudian ada farmakologi biokimiawi, ini pada tingkat subseluler, dan farmakologi molekuler pada tingkat molekuler yang lebih kecil lagi, ya, pada tingkat sel, pada tingkat gen. Nah, kemudian ada farmakologi klinik, di mana kita akan mempelajari di sini tentang farmakoterapi atau penggunaan obat-obat secara rasional didasarkan pada penyakit yang diderita oleh pasien. Ada juga farmakoepidemiologi dan farmakologi sosial. Nah, hubungan farmakologi dengan ilmu terkait, ya, ini saya sudah sampaikan di slides materi sebelumnya sebenarnya, ya, di mana farmakologi itu sangat terkait dengan berbagai macam disiplin ilmu, ya, seperti kimia medisinal, bagaimana di situ mempelajari antara hubungan struktur dengan aktivitas biologis dari suatu senyawa obat. Kemudian ada fisika, matematika, ya, biokimia juga belajar tentang itu. Kemudian bagaimana farmasetika, ya, farmasetika akan terkait dengan sifat-sifat fisikokimia obat, ya, kimia farmasi, ya. Nah, kimia farmasi ini kita bisa melihat, ya, bagaimana kadar kemurnian dari suatu senyawa aktif, ya, karena kalau kemurniannya sudah menurun, artinya efektivitas dari zat aktif tersebut atau obat tersebut tidak bisa lagi kemudian dipercaya, seperti itu. Kemudian ada biofarmasi, ya, bagaimana melihat bagaimana perjalanan obat itu di dalam tubuh, ya. Kemudian farmakognosi fitokimia, ya, bagaimana awalnya obat-obat tersebut dari obat-obatan herbal atau tumbuhan diekstraksi, kemudian diisolasi, kemudian disintesis sehingga menghasilkan obat yang sampai sekarang ini bisa digunakan, seperti itu. Nah, ada beberapa macam cabang ilmu farmakologi, ya. Yang pertama adalah farmakodinamika. Nah, ini adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari tentang bagaimana respon tubuh itu terhadap obat yang kemudian masuk ke dalam tubuh. Kemudian farmakokinetika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana nasib perjalanan obat di dalam tubuh, bagaimana obat itu diabsorpsi, bagaimana obat itu didistribusi, di metabolisme dan diekskresikan. Kemudian ada farmakologi molekuler, ya, ini akan mempelajari tentang mekanisme obat pada tingkat molekulernya. Jadi misalnya kalau kita hanya di farmakologi yang bukan molekuler ini, kita hanya berbicara tentang
asam mefenamate itu menghambat proses inhibisi enzim dari COX siklooksigenase. Nah, ini nanti akan berlanjut pada tingkat molekuler di farmakologi molekuler. Kemudian ada farmakoterapi dan farmakologi klinik. Ini saya sudah sampaikan tadi bahwa bagaimana kemudian kita melakukan terapi obat-obatan berdasarkan pada penyakit atau tingkat penyakit dari pasien tersebut. Kemudian toksikologi, ya, bagaimana kita melihat kotoksikan dari suatu senyawa kimia atau suatu senyawa obat. Kemudian ada farmakoepidemiologi. Nah, ada farmakogenetika, ya, bagaimana mengobati pasien dengan berdasarkan pada genetika. Kemudian ada farmakogenomik dan farmakoekonomi. Nah, kalau farmakoekonomi ini melihat bagaimana hubungan antara ekonomi, ya, finansial atau misalnya pembayaran obatnya dengan peresepan obat-obat tersebut, apakah sudah rasional secara ekonomi gitu, ya. Jadi tidak boleh kemudian kita meresepkan obat dengan mempunyai tujuan atau indikasi yang sama, sedangkan obatnya misalnya ada 3 macam, ada 4 macam. Itu kan sangat boros di cost, ya, sehingga kita meminimalisir terjadinya polifarmasi sehingga pasien itu juga tidak membayar terlalu mahal. Nah, ada beberapa macam istilah dalam farmakologi yang harus kita kita pahami, ya. Jadi yang pertama adalah biological availability atau ketersediaan hayati, yaitu prosentasi obat yang diresorpsi tubuh dari suatu dosis yang diberikan dan tersedia untuk melakukan efek terapinya, ya. Jadi ketersediaan hayati dari suatu obat atau senyawa kimia ini sangat penting dan akan terkait dengan efikasi dari obat itu sendiri, ya. Jadi meskipun kita meminum obat 500 mg misalnya, tetapi dia mempunyai biological availability yang rendah, maka ini akan berpengaruh pada pengobatan, ya, pada efikasi dari obat itu sendiri. Jadi obat yang baik itu adalah dia mempunyai biological availability yang tinggi, ya. Setidaknya kita minum 500 mg, dia juga bisa terabsorpsi sebanyak 490 atau bahkan semuanya, ya, 500 mg seperti itu. Nah, kemudian ada therapeutical equivalent atau kesetaraan terapeutik, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu obat yang meliputi kecepatan melarut dan jumlah kadar zat yang berkhasiat yang harus dicapai dalam darah, ya. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap efikasi dari suatu obat itu. Nah, kemudian ada bioesai, yaitu cara menentukan aktivitas obat dengan menggunakan hewan percobaan seperti kelinci, tikus, dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling banyak kita buat, ya, jika kita mau menguji suatu tanaman obat atau herbal. Nah, kita menguji misalnya efek antiinflamasi, ya, dari efek antiinflamasi dari suatu tanaman X, ya. Nah, kita uji cobakan ke kelinci, ke tikus, ya. Jadi kita mulai dari misalnya dalam bentuk rebusannya dulu, kemudian kita tingkatkan dalam bentuk ekstraknya, kemudian kita tingkatkan lagi dalam bentuk fraksinasinya, kemudian kita tingkatkan lagi lebih spesifik itu dalam bentuk isolatnya, ya, isolat murni seperti itu. Kemudian ada farmakokinetika, yaitu segala proses yang dilakukan tubuh terhadap obat berupa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, untuk farmakokinetika nanti akan kita bahas tersendiri. Kemudian ada farmakodinamika, yaitu mempelajari kegiatan obat terhadap organisme hidup, terutama cara dan mekanisme kerjanya, ya. Kita belajar tentang bagaimana si obat asam mefenamate itu bisa menghilangkan nyeri atau bengkak. Nah, ini akan kita pelajari di farmakodinamika. Kemudian reaksi fisiologi serta efek terapi yang ditimbulkan. Nah, tentunya ketika target dari kerja dari misalnya asam mefenamate itu sudah tercapai, pasti nanti akan ada efek terapi yang ditimbulkan, misalnya nyerinya hilang, ya, bengkaknya turun, dan sebagainya. Kemudian toksikologi, pengetahuan tentang efek racun dari obat terhadap tubuh, ya, bagaimana tingkat toksisitas dari suatu obat itu. Tidak dipungkiri bahwa semua obat itu adalah racun, ya, itu sudah pakem di farmasi seperti itu. Tapi kita bisa meminimalisir efek
ini jika kita menggunakan obat itu sesuai dengan dosis. Ya, jadi tidak boleh berlebih. Nah, untuk dosis toksik paracetamol misalnya, kita mengkonsumsi sebanyak 4 gram sehari. Nah, ini lama kelamaan kita akan hati kita ini akan rusak ya, karena kita meminum paracetamol itu sudah melebihi dosisnya. Namanya berlebihan itu juga tidak baik. Kemudian ada farmakoterapi, yaitu mempelajari penggunaan obat untuk mengobati penyakit atau gejalanya, ya. Jadi kalau di farmakoterapi itu malah dia lebih kompleks lagi dengan farmakologi klinik ya, kompleks. Jadi kita misalnya pasien itu kita mau terapi dia dengan obat-obatan hipertensi, tapi ternyata dia itu punya riwayat kolesterol juga, kemudian dia punya diabetes juga. Nah, kita dengan kita mempelajari farmakoterapi dan farmakologi klinik ini, kita akan mengetahui obat yang paling tepat, misalnya digunakan obat hipertensi apa yang paling tepat digunakan untuk pasien yang mempunyai compelling indication, yaitu pasien dengan mempunyai riwayat penyakit atau penyakit penyerta lainnya, seperti itu. Nah, bagaimana peran farmakologi di bidang kefarmasian ya? Nah, pekerjaan kefarmasian kita perlu ketahui dulu ya, apa sih pekerjaan kefarmasian itu. Nah, pekerjaan kefarmasian itu adalah pembuatan obat misalnya, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan. Nah, kemudian pengadaan, bagaimana kita mengadakan obat itu misalnya di instalasi ya, di apotik. Nah, kemudian penyimpanan ya, bagaimana kita menyimpan obat-obatan tersebut sehingga obat-obat tersebut tersimpan dengan suhu yang sesuai ya, tempat yang sesuai, sehingga obat tersebut itu tetap stabil hingga masa expired date-nya. Kemudian distribusi obat seperti apa ya, pengolahan obat. Nah, pengolahan obat ini misalnya termasuk dalam pemusnahan obatnya. Pelayanan obat atas resep dokter ya, kita akan melihat apakah sudah rasional resep yang ditulis oleh dokter. Nah, kita seorang farmasis atau apoteker itu harus lebih harus melihat kembali ya, artinya kita men-screening resep yang diberikan oleh dokter, karena hidup dan mati pasien ketika dia meminum obat itu berada pada tangan apoteker. Yang paling terakhir itu berada pada tangan apoteker atau seorang farmasis, karena dia yang memberikan. Makanya setiap ada resep dokter kita harus mengkonfirmasi kebenarannya itu, seperti itu. Kemudian pelayanan informasi obat. Nah, untuk pelayanan informasi obat ini ya terkait lagi dengan resep yang diberikan oleh dokter ya. Pelayanan informasi obat, kita memberikan obat kepada pasien, kita memberikan informasi yang benar, informasi yang tepat, dan tentunya memberikan informasi terkait dengan obat yang diberikan sehingga obat yang diminum oleh pasien itu adalah aman, seperti itu. Kemudian pengembangan obat ya, pengembangan obat. Jadi setiap industri farmasi itu harus melakukan suatu proses pengembangan obat sesuai dengan teknologi kefarmasian yang termutakhir, seperti itu ya. Sehingga misalnya untuk pengembangan obat ini contohnya ya, misalnya kita minum obat flu yang awalnya itu 3 kali sehari, tapi karena sudah dikembangkan ya, seiring dengan perkembangan teknologi kefarmasian, dibuatlah dalam bentuk sustain release yang kemudian hanya kita bisa minum 2 kali sehari atau sekali sehari. Nah, ini akan berdampak pada tingkat kepatuhan pasien yang misalnya malas minum obat itu 3 kali sehari, capek gitu ya. Jadi kita cukup minum 1 kali sehari saja, itu sudah bisa sembuh. Nah, itu tentunya dengan melalui berbagai macam proses penelitian ya, sehingga tidak ujuk-ujuknya kita langsung saja memproduksi seperti itu, tapi harus melewati penelusuran literatur, kemudian penelitian yang harus dilakukan dan segala macam, seperti itu. Kemudian juga termasuk dalam pengendalian ya, bahan obat dan obat tradisional. Ya, jadi bukan hanya obat-obatan dalam bentuk sintetis, tetapi juga termasuk dalam obat tradisional. Makanya untuk industri obat tradisional itu harus dipegang oleh seorang apoteker. Tidak bisa kemudian kita membuat suatu pabrik atau industri obat tradisional, baik itu yang besar ataupun yang kecil, tanpa adanya seorang farmasis atau apoteker.
Nah, peran farmakologi itu di mana ya? Nah, peran farmakologi ini merupakan bagian dari kontrol kualitas serta pengembangan obat tahap praklinik maupun klinik ya. Jadi karena pada tahap praklinik ini dengan klinik ini sudah masuk ke dalam tahap organisme hidup, maka disinilah kemudian kita bisa melihat senyawa yang kemudian kita akan uji itu seperti apa efek yang ditimbulkannya. Nah, ini akan sejalan dengan perkembangan pelayanan kefarmasian. Nah, jadi kalau ada obat-obatan baru yang kemudian kita sudah dapatkan, nah ini akan berdampak pada pelayanan kefarmasian oleh apoteker-apoteker di di rumah sakit ya, seperti itu. Nah, untuk penemuan-penemuan obat baru yang kemudian awalnya mungkin menimbulkan efek samping yang banyak, tapi dengan penemuan obat terbaru akan minimalisir efek samping. Nah, ini akan berdampak juga pada tingkat keberhasilan terapi dengan menggunakan obat-obatan. Nah, faktor utama farmakologi. Nah, ini sudah saya jelaskan juga sebelumnya ya, perbedaan antara farmakodinamika dengan farmakokinetika, di mana farmakodinamika ini adalah kita akan bahas tentang pengaruh ya obat-obatan itu terhadap tubuh ya. Ini akan menghasilkan dua respon, yaitu kerja obat atau efikasi obat dan apakah menimbulkan respon toksik ya. Kemudian yang kedua adalah farmakokinetika ya, bagaimana nasib obat itu di dalam tubuh yang tadi ya, absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi yang biasa disingkat dengan ADME atau ADME. Nah, hubungan farmakokinetika dan farmakodinamika. Nah, kita bisa lihat dari bagan ini ya, ketika kita meminum obat ya, kita minum obat misalnya tablet. Nah, ini lewat rute pemberian apa? Misalnya kita minum lewat oral melalui mulut ya. Nah, tentunya untuk sampai obat itu kemudian menimbulkan efek, ini akan berproses ya, jalannya itu seperti apa, harus melewati proses absorpsi terlebih dahulu ya. Jadi obat yang kita minum harus diabsorpsi terlebih dahulu. Tentunya ini akan berkaitan dengan bioavailabilitas. Tadi saya katakan bahwa bioavailabilitas itu adalah ketersediaan hayati obat itu di dalam darah. Nah, bagaimana caranya obat itu bisa sampai ke dalam darah? Ya, khusus untuk obat-obat yang dikonsumsi atau rute pemberiannya dengan menggunakan oral, tentunya harus melalui proses absorpsi terlebih dahulu. Ya, nah proses absorpsi ini ya, distribusi, metabolisme, ekskresi ini ada dalam ranah farmakokinetika. Nah, saya lanjut untuk proses absorpsi ini nanti akan banyak hal yang akan kita bahas ya. Nah, kemudian setelah mengalami proses absorpsi, obat itu sudah masuk ke dalam darah. Nah, ini akan obat ini akan mengalami distribusi ya, distribusi. Nah, distribusi ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana difusi obat, kemudian kelarutan lipidnya, ionisasi dan ikatan depotnya. Nah, ini faktor-faktor yang berpengaruh pada proses distribusi obat. Nah, kemudian selanjutnya setelah didistribusikan, dia akan mengalami metabolisme ya. Di metabolisme ini akan terjadi di dalam hati. Nanti akan melewati dua tahap ya, itu tahap oksidasi dan glukuronidasi. Setelah itu akan diekskresikan ya. Nah, distribusi kita potong ya ke metabolisme sampai metabolisme. Nah, sampai di metabolisme ini akan menimbulkan aksi obat. Nah, aksi obat ini akan beraksi jika dia berikatan dengan reseptornya ya. Salah satu target aksi obat itu adalah reseptor. Nah, ini akan menimbulkan efek antagonisme ataukah agonisme. Nah, ini berada dalam ranah farmakodinamika. Ya, jadi ini menimbulkan efek obat. Nah, apakah efek samping ya atau perubahan perilaku? Nah, efek obat ini sangat juga terkait dengan indeks terapi obat. Nah, apa itu indeks terapi obat? Indeks terapi obat itu adalah bisa dikatakan dengan range terapi obat ya, range di mana obat itu bisa menimbulkan efek ya.
Jadi ada indeks terapi sempit, ada indeks terapi yang luas. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu untuk pendahuluan farmakologi kita. Kita akan pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan farmakodinamika dan farmakokinetika secara lebih rinci. Saya akhiri perkuliahan untuk hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.